warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Preti Lydia Komara dengan NIM 25010300126. Di sini saya akan membacakan salah satu cerpen dari Umar Khayyam yang berjudul Lebaran di Karet. Lebaran di karet. Menjelang hari Lebaran yang semakin dekat, Is merasa rumahnya semakin kelihatan besar dan kosong lagi. Betapa tidak, 4 ruang tidur di tengah rumah itu hanya ditempati sendiri sejak istrinya meninggal setahun yang lalu. Ruang-ruang tidur selebihnya selalu kosong sejak anak-anaknya pindah ke luar negeri, dan ruang tamu itu lebih lama lagi tidak disinggahi orang. Di bagian belakang rumah, dipisahkan oleh lorong belakang rumah, adalah kamar tempat tinggal sepasang suami istri Sumo yang sudah ikut keluarganya selama bertahun-tahun. Mereka akan muncul ke dalam rumah kalau Is memanggil mereka untuk keperluan ini dan itu. Selebihnya, tidak ada komunikasi antara mereka. Rumah yang sekarang terasa besar itu dibeli Is dan istrinya waktu mereka pulang dari New York sesudah mereka bertugas dinas selama bertahun-tahun di markas besar PBB. Dengan tabungan uang yang mereka kumpulkan, mereka membeli 2 buah Impala dan berbagai perabotan rumah mewah yang lengkap. Dengan hasil penjualan mobil Impala dan perabotan itulah, sepulang di Jakarta, mereka berhasil membuat rumah besar yang mereka huni sekarang ini. Rumah itu besar dan mewah, yang oleh teman-temannya pegawai negeri diajak sebagai rumah menteri besar. Is dan istrinya hanya tersenyum mendengar ejekan itu. Di rumah besar itulah, Is dan istrinya bertahan dengan ulet dan niat mempertahankan kemakmuran dan sedikit kemewahan dari hidup mereka dengan diplomat dalam negeri di Deparlo. Sambil dari sedikit menjuali barang-barangnya, sembari membesarkan anak-anak yang masih harus menyelesaikan pelajaran mereka di New York. Dan waktu dalam beberapa tahun terakhir mereka menyelesaikan studi mereka dan menyebar mencari nafkah di Geneva, Amsterdam, dan New York. Is dan istrinya menyadari pula bahwa anak-anak mereka sudah waktunya membangun sarang-sarang di luar pohon besar mereka. Dalam hari-hari mendekati Lebaran, Is berharap surat anak-anaknya akan mulai berdatangan, seperti layaknya kebiasaan pada hari-hari seperti itu. Dan memang betul saja, surat mereka memang pada berdatangan, tetapi surat-surat itu mengecewakan Is karena pendeknya. Dengan bersungut-sungut surat tersebut dalam beberapa detik telah selesai dibacanya. Mau surat lebaran buat orang tua kok dikirim dalam kartu pos bergambar, itu pun dalam beberapa baris. Nana yang menulis di Geneva minta maaf. Liburan winter tahun ini tidak jadi pulang ke Indonesia karena sudah janji sama si John. Kakak si temanten baru nih ya, buat mengajari main ski di Alpen. Oh, ora hebat, Dad. Maaf banget gih, Dad. Makam Mumi apa sudah ditutup nisan? Love kita semua. Kemudian John hanya titip salam, Hai Dad. Kemudian surat dari Suryo, anaknya yang sulung, yang masih menetap di New York, yang masih kerja magang di IBM, yang sudah minta maaf tidak pulang ke bapaknya karena sudah terlanjur janji untuk liburan dengan pacarnya, anak Purtorejo. Sambil terus bersungut kartu pos bergambar dari anak-anaknya itu dilemparkannya ke meja. Anak-anak yang tanya ibunya juga cuma satu. Itu pun soal sudah dinisan apa belum. Sakit yang pada akhirnya merenggut nyawa istrinya bukan kanker yang tumbuh di sebelah payudaranya. Sungguhnya tidak terduga kecepatan pertumbuhannya. Bahkan mulai dengan bisul yang sedikit kecil dahulu, Is juga tidak menganggap terlalu serius. Waktu bisul kecil yang kemudian sedikit membesar istrinya, Rani secara iseng menanyakan itu kepada dokternya temannya. Sesudah diperiksa agar teliti, teman dokternya mengatakan bahwa bisul itu mengandung gejala tumor. Rani dianjurkan agar lebih teliti dan intensif memeriksa bisulnya itu ke rumah sakit temannya itu. Is ingat istrinya itu masih dengan senyum ceria melapor pada suaminya. Hei, coba bayangkan, Is, sudah sekian tahun di New York, baru sekarang di negeri kita yang primitif ini aku mungkin ketahuan kena kanker. Is ingat peristiwa itu, dan Is tidak dapat tersenyum. Dia takut, dia khawatir akan kehilangan Rani. Dan hari-hari serta minggu yang
Dan bulan-bulan Is dan Rani semakin menyadari bahwa ajarannya akan segera tiba. Mereka memutuskan dua hal. Satu, anak-anak harus diberitahu secepatnya, dan tentulah selugas mungkin. Mereka sudah dewasa dan dibesarkan di tengah kehidupan yang modern. Kedua, bahwa anak-anak harus sadar bahwa suatu waktu kita akan meninggalkan dunia yang fana dan semua yang pernah kita cintai dan sayangi, karena itulah hukum alam yang tidak dapat kita elakkan. Ketiga, karena anak-anak masih berada di luar negeri, untuk menjauhi kesulitan, baik yang emosional atau yang bukan, anak-anak tidak diharuskan hadir pada hari pemakamannya. Sesudah suami istri itu mendiskusikan semua yang berhubungan dengan hari pemakaman Rani yang akan datang, Is dan Rani berbicara tentang pemilihan tempat pemakaman yang baik. Maka meskipun hanya tempat jasad kita, mestilah kita usahakan yang baik, tidak rusak dan kotor. Lagi pula orang yang mau menziarahi makam tersebut tidak akan kesulitan menemuinya. Maka sedang mereka berunding, mereka memilih pekuburan karet. Rani terutama yang mantap menjatuhkan pilihannya itu, karet adalah pemakaman khas Jakarta. Semua orang-orang terkenal Jakarta dimakamkan di situ katanya. Umar Ismail, Jayakusuma, dan Chairil Anwar, si bintang jalan itu. Is masih ingat kau? Is salah satu sajaknya di karet tempat kita yang akan datang. Is masih juga duduk di beranda depan yang luas menghadap halaman depannya. Dilihat halaman depan itu sudah sejak pagi disapu oleh Pasumo. Orang lalu lalang mulai tampak di jalan depan rumahnya. Tanda hari sudah semakin pagi. Kartu pos bergambar dari anak-anaknya yang sebelumnya dilempar di meja dibacanya lagi. Mulutnya menyungi tersenyum, membayangkan wajah anak-anaknya. Dus Rickles. Wajah Nana dan John yang paling mereka sayangi muncul di depannya. Mungkin karena kedua anak yang perempuan dan bungsu itu biasanya selalu minta dimanja oleh orang tua mereka. Tapi toh mereka pada pemakaman ibunya, mereka menerima penjelasan Radi yang gagah itu. Anak-anak sialan, Rutu Is lagi tentang anak-anaknya. Dan sekarang mereka kan sedang kedinginan di Alpen. Rutu Is lagi. Berapa ongkosnya ke tempat yang semahal itu? Dan gaji-gaji mereka yang masih jatah junior itu dibayar dengan kartu kredit. Anak-anak zaman sekarang, gimana uang plastik mengatur jalan hidup mereka? Dan kemudian pada gambar pemandangan lanskap Purtorejo dan Suryo anaknya sulung, dan anaknya ini rupanya juga akan siap dilarikan pacarnya yang hitam legam dari Purtorejo. Is menarik napasnya sepanjang-panjang. Rasanya baru kemarin anak-anak itu menjadi milik mereka bersama Rani, di mana mereka masih begitu membutuhkan pertolongan penyelesaian studi dan pencarian kerja dan nafkah mereka. Sekarang mereka sudah menjadi pemilik pohon mandiri mereka. Ia menggerandang bercampur sungut. Kalau begitu, naga-naganya, apa aku masih akan ketemu dengan keluarga dan anak-anak mereka satu kali nanti? Pada hari Lebaran, pagi-pagi sudah sholat Id, Pas Umo dan Bu Sumo pergi ke Depok menengok keluarga jauhnya yang juga sudah tua. Sebelum mereka pergi, meja makan di ruang makan sudah ditutupi rapi lengkap dengan berbagai piring, pinggan penuh berbagai macam hidangan lauk-pauk khas Lebaran. Ada ketupat, rendang daging, dan paru yang merah kecoklatan, tapi membayang merah dan kepedesannya. Sambal goreng hati dan jantung ayam di antara lautan santan kental dan taburan tai dan cabai. Opor ayam yang berwarna kekuningan yang bergelimang santan pula. Is sambil menyedot bau harum masakan pembantunya itu tidak urung mengumpat orang tua yang baik hati itu. Makanan sebanyak itu siapa yang akan menghabiskannya nanti? Sesudah mandi dan berganti pakaian bersih, dilahapnya sarapan pagi hidangan pembantunya yang baik hati itu. Kemudian, Is berjalan bergegas ke garasi. Hari sudah mulai kesiangan sedikit. Jalan sudah mulai ramai dilewati kendaraan bermotor. Is mulai menyadari bahwa orang mulai bergerak dalam arus Lebaran. Pelan-pelan, Is membuka garasinya.
Kemudian dengan pula mendorong mobil Toyota tua dari kantornya dengan terengah-engah. Sambil terengah-engah karena kehabisan nafas, ia masih mencoba tersenyum menyadari ketuaannya dan keteringatannya pula pada waktu dia dan Rani masih menaiki Impala pribadi mereka. Waktu akhirnya dia duduk di belakang setir, siap untuk menghidupkan starter, tiba-tiba dia harus berpikir keras. Mau kemana? Ke makam jeruk purut atau ke karet? Dia berhenti berpikir. Tiba-tiba istri kenal akan diskusi di kamar tidur mereka. Rani ingin dimakamkan di karet. Pemakamannya yang paling terkenal Jakarta itu juga semua orang dimakamkan di Jakarta. Iya kan? Di Jakarta. Di Jakarta. Dengan tegas Is menghidupkan starternya dan hidup mesin itu. Dengan ketegasan supir pribadi Mio, mobil dinas Toyota Deparlo itu mengebut keluar jalan raya dengan tegas, berhenti sebentar, kemudian membanting setirnya ke arah jurusan kiri. Ke karet, tidak ke jeruk purut, ke tempat Rani, melainkan ke karet. Rani pasti setuju dan senang. Terima kasih. Cerpen yang saya baca berjudul Lebaran di Karet, karya Umar Khayyam yang diterbitkan pada tahun 2000. Saya mengambil cerpen ini dari web wordpress.com. Pendapat saya mengenai cerpen yang sudah saya baca yaitu Lebaran di Karet. Cerpen ini menghadirkan suasana kesunyian, kerinduan, dan penyesalan dalam diri seorang tokoh tua bernama Is yang menghadapi Lebaran tanpa istri dan tanpa kehadiran anak-anaknya. Kekuatan yang ada dalam cerpen ini menurut saya terletak pada penggambaran emosi yang sangat manusiawi antara rasa kehilangan, kesepian, dan benturan antara kenangan dan masa lalu dan realita yang terus akan berubah. Yang membuat saya tertarik untuk membaca cerpen Lebaran di Karet karya Umar Khayyam karena kisah tentang keluarga, kisah tentang orang tua yang ditinggalkan anak-anaknya karena kesibukan hidup modern membuat saya merasa tersentuh dan relate. Hal itu relate dengan kehidupan zaman sekarang. Lalu gaya tutur Umar Khayyam. Bahasa yang dituturkan Umar Khayyam sederhana namun penuh ironi, dan Umar Khayyam mampu menggambarkan kritik sosial secara halus melalui dialog, gerutu tokoh, dan adegan sehari-hari tokoh. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari cerpen Lebaran di Karet karya Umar Khayyam. Kelebihan yang pertama yaitu penggambaran psikologis tokoh yang sangat kuat. Kita sebagai pembaca dapat merasakan pergolakan batin emosi tokoh Is antara marah, kecewa, dan kehilangan, tetapi Is tetap menyayangi anak-anaknya. Yang kedua, setting dan detail yang hidup. Deskripsi tentang rumah besar, masakan Lebaran, suasana pagi di hari Lebaran, hingga kenangan tentang Rani terasa sangat nyata. Yang ketiga, akhir cerita yang sangat simbolis. Pilihan Is untuk pergi ke Karet, bukan ke makam istrinya di Jeruk Purut, memberi penafsiran yang sangat kuat. Ia mengikuti keinginan istrinya atau ia akan terumbang-ambing oleh kesepian dan nostalgia. Kekurangan dalam cerpen Lebaran di Karet karya Umar Khayyam menurut saya hanya tokoh anak-anak kurang diberi ruang atau diceritakan secara detail. Mereka muncul hanya melalui kartu pos, jadi kita sebagai pembaca tidak dapat gambaran utuh tentang hubungan keluarga secara
luar negeri yang mengakibatkan komunikasi dengan orang tua hanya sebatas pesan singkat. Yang kedua, kesepian orang tua saat ini. Is melambangkan kesepian yang dialami orang tua saat ini karena ditinggalkan oleh anak-anaknya merantau, baik itu bekerja atau kuliah. Yang ketiga, tradisi Lebaran yang berubah. Lebaran yang seharusnya menjadi momen untuk berkumpul dengan keluarga sekarang tergantikan hanya dengan kesibukan masing-masing dan juga digantikan oleh pesan singkat melalui WhatsApp atau Instagram untuk mengucapkan maaf kepada orang tua. Terima kasih.